Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan data dan analisis repeated measure ANOVA. Nah, repeated measure ANOVA ini adalah salah satu jenis analisis statistik untuk melihat perbedaan. Nah, di sini saya punya data seperti ini. Nah, data ini terdiri dari 10 responden, lalu dikelompokkan gendernya itu seperti ini. Gendernya itu kalau yang kodenya 1 itu laki-laki, yang kodenya 2 itu perempuan. Lalu di data ini itu ada data mengenai berat badan, ya, BB, berat badan. Nah, jadi untuk informasi bahwa data ini berkaitan dengan program diet. Jadi 10 responden ini itu mereka melakukan program diet, ya, diet untuk menurunkan berat badan. Lalu kemudian nanti ukur berat badannya, ya, di berat badan awal, lalu berat badan setelah 1 minggu diet, dan berat badan setelah 1 bulan diet. Nah, untuk mengetahui perbedaan berat badannya, lalu apakah ada penurunan berat badan di awal, lalu di 1 minggu setelah diet dan 1 bulan setelah diet, maka ini bisa kita lakukan menggunakan repeated measure ANOVA. Nah, kita tidak bisa melakukan ini menggunakan one way ANOVA atau two way ANOVA, ya. Nah, kita hanya bisa melakukan ini menggunakan repeated measure ANOVA. Nah, kenapa repeated measure ANOVA? Karena di sini kan ada pengulangan mengukur berat badan, yaitu dari awal itu, lalu kemudian diulang pengukuran berat badannya di 1 minggu setelah diet, lalu diulang lagi pengukuran berat badannya di 1 bulan setelah diet. Nah, karena ada pengulangan pengukuran berat badan, maka kita menggunakan repeated measure ANOVA. Nah, ini repeated measure ANOVA. Nah, repeated measure ANOVA itu juga ada 2 jenis tuh. Ada one way repeated measure ANOVA, ada two way repeated measure ANOVA. Nah, yang sedang kita lakukan ini nanti disebut dengan one way repeated measure ANOVA. Nah, kenapa one way? Karena faktornya cuma satu itu, yaitu waktu. Nah, waktu pengukurannya. Nah, itu kan cuma satu faktor, ya, yaitu waktu. Nah, kalau misalnya dia ada 2 faktor itu, ya, nah itu baru kita bisa menggunakan two way repeated measure ANOVA. Tapi ini kan faktornya cuma satu, yaitu waktu. Nah, waktunya itu di awal 1 minggu dan 1 bulan. Jadi kita menggunakan one way repeated measure ANOVA. Nanti mungkin di video selanjutnya nanti kita akan coba membuat video mengenai two way repeated measure ANOVA. Nah, ini datanya saya simpan. Kita buka JASP. Jadi kita akan melakukan pengolahan data dan analisisnya itu menggunakan software JASP. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukannya dengan software lain juga bisa, ya, kayak misalnya SPSS itu bisa. Nah, kita tinggal impor data. Nah, ini di desktop. Saya simpannya di desktop. Nah, ini dia datanya, kita masukkan. Nah, sampai di sini kita coba mengubah jenis datanya, ya, jenis atau type datanya. Nah, yang ini kita ubah jadi scale. Nah, ini kita ubah jadi scale. Gendernya seperti ini, ya, dia jenis datanya itu nominal. Oke, nah, udah seperti ini. Lalu kemudian kita ke ANOVA. Lalu pilih yang repeated measure ANOVA. Nah, di repeated measure ANOVA ini tadi sudah saya katakan di awal, itu faktornya kan cuma satu, yaitu waktu. Jadi di sini kita masukkan di repeated measure faktornya itu waktu. Nah, yang pertama itu awal,
lalu yang berikut itu 1 minggu, lalu yang berikutnya 1 bulan. Nah, itu nanti dia otomatis masuk di repeated master cell. Nah, yang di bagian sini tuh ada tulisan awal 1 minggu 1 bulan. Setelah itu kita masukkan datanya yang ini, kita masukkan di sini. Nah, awal, lalu ini 1 minggu, lalu kemudian 1 bulan. Nah, lalu kemudian kita tadi kan punya data gender ya. Nah, gender ini bisa kita masukkan di between subject factor. Jadi nanti kita ingin melihat apakah ada perubahan berat badan antara antar gender ya, laki-laki dan perempuan. So, kita masuk di sini. Nah, di bagian sini kita centang saja di deskriptif statistik, lalu estimate-nya kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini saja, yang default ini. Nah, sebelum kita analisis gitu ya, kita perlu menguji asumsinya dulu. Apakah asumsinya terpenuhi atau enggak. Nah, kita pilih yang sphericity. Lalu karena kita itu menggunakan between subject factor ya, gender ini, jadi kita centang juga nih homogeneity test. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tidak menggunakan between subject factor, misalnya dalam hal ini gender, nah ya, atau kelompok lain lah ya, kelompok yang dibandingkan kelompok yang lain misalnya, nah itu homogeneity testnya itu nggak perlu dicentang ya, nggak perlu diuji gitu ya. Nah, lalu yang Kiki plot ini untuk melihat uji normalitasnya itu Kiki plot. Nah, pertama kita uji dulu asumsinya, asumsi sphericity test, homogeneity sama normalitas ya. Nah, ini kita tunggu. Ini sudah muncul nih teman-teman. Tapi kita perlu melihat dulu asumsinya, pengujian asumsinya. Yang pertama itu adalah homogeneity testnya, yang di sini tuh, test for equality of variance. Nah, ini kalau kita lihat yang di P-nya, p-value-nya. P-value-nya itu kalau dia lebih besar dari 0,05, maka homogeneity-nya itu terpenuhi itu. Berarti variance antar grup itu, antar kelompok itu equal. Nah, ini kalau kita lihat semuanya itu di atas 0,05, jadi equal itu, variance equal. Berarti homogeneity-nya terpenuhi. Terus yang sphericity itu juga sama, p-value-nya itu harus di atas 0,05 kalau mau terpenuhi. Nah, ini kalau kita lihat p-value-nya juga di atas 0,05. Lalu normality-nya itu kita lihat dari Kiki plotnya. Kalau titik-titik ini dia itu mendekati garis ini atau menempel ya, sebagian besar menempel pada garis ini atau mendekati garis ini, berarti data kita itu normal gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh titik-titiknya itu sebagian besar itu mendekati garisnya, bahkan menempel. Nah, memang ada beberapa titik itu yang menjauhi, itu kayak yang di bawah ini, 2 di bawah ini. Tapi itu tidak berpengaruh ya. Ini tetap bisa kita katakan ini datanya itu normal gitu ya. Nah, kalau uji asumsinya sudah terpenuhi, sekarang kita mulai menganalisis. Kita lihat dulu yang secara keseluruhan yang di sini. Nah, ini kita lihat waktunya. Nah, waktunya itu apakah ada perbedaan berat badan di tiap waktunya, yaitu di awal, di 1 minggu, dan di 1 bulan.
kita lihat di p-value-nya. Ternyata p-value-nya itu di bawah 0,05, bahkan di bawah 0,01. Sehingga ada perbedaan berat badan di antar waktu, yaitu di awal, di 1 minggu setelah diet, dan 1 bulan setelah diet itu ada perbedaan berat badan. Nah, lalu untuk waktu kemudian terkait gendernya itu ternyata tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan berat badannya antar waktu di gendernya, itu nggak ada perbedaannya. Nah, lalu kita lihat yang deskriptifnya. Nah, deskriptifnya ini itu hanya untuk melihat kayak mean, standar deviasi, dan yang lain-lainnya ya. Nah, itu misalnya ini, misalnya waktu di awal tuh antara gender 1 sama gender 2. Nah, itu kita lihat gender 2 itu ternyata berat badannya itu, rata-rata berat badannya itu lebih tinggi dibanding rata-rata berat badan gender 1 atau laki-laki. Berarti perempuan itu berat badan di awalnya itu lebih apa ya? Lebih tinggi atau lebih berat dibanding laki-laki gitu ya. Nah, lalu kemudian di minggu pertama setelah diet itu kalau kita lihat laki-laki itu mengalami penurunan berat badan kalau kita lihat ya. Nah, karena di awal itu kan dia 86 tuh rata-rata berat badan. Tapi kemudian menurun menjadi 82 tuh. Berarti kan ada penurunan berat badan. Nah, di perempuan setelah 1 minggu itu juga ada penurunan berat badan tuh. Nah, kalau kita lihat kan di awal itu rata-ratanya kan 90. Nah, di 1 minggu itu rata-ratanya menjadi 85. Berarti kan ada penurunan berat badan. Nah, lalu di 1 bulan itu juga terjadi penurunan berat badan, baik di laki-laki maupun di perempuan, karena rata-ratanya itu kan menurun kan. Jadi ada penurunan berat badan. Itu kalau kita lihat di deskriptif ini ya, kira-kira begitu ya. Lalu ada standar deviasi, lalu ada standar errornya. Nah, selanjutnya kita lihat posoknya. Posoknya ini untuk kita melihat setiap ini ya, setiap waktunya itu ya, lebih detail dia, melihatnya lebih detail. Nah, ini kita masukkan posoknya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini posoknya udah muncul. Nah, jadi di posok ini ada posok untuk perbandingan waktu, ada posok untuk perbandingan gender, dan ada posok untuk gender dan waktu. Nah, ini gender waktu ini. Nah, ini kalau kita lihat yang posok perbandingan waktu di awal dengan 1 minggu itu p-value-nya itu di bawah 0,05, bahkan di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan berat badan di awal sama di 1 minggu setelah diet. Lalu di awal dengan 1 bulan juga ada perbedaan berat badan. Nah, itu sudah pasti gitu ya. Lalu kemudian di 1 minggu dibandingkan dengan 1 bulan juga ada perbedaan berat badan. Nah, ini. Lalu untuk gendernya, nah kalau untuk gender ini ternyata p-values-nya di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan berat badan antara laki-laki dan perempuan gitu. Laki-laki dan perempuan itu nggak ada perbedaan berat badan, perubahan berat badannya itu nggak ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat gender dan waktu ini ya. Nah, kita lihat di ini p-values-nya ini. Kalau kita lihat di p-values-nya ini ada yang berbeda nih, yaitu
di sini tuh. Nah ini kan p-value-nya 0,05 kan, sedangkan yang lain itu kan di atas 0,05, sedangkan yang di sini itu ada yang di bawah 0,05 tuh, yang ini kan 0,007 kan. Berarti ketika dibandingkan antara berat badan laki-laki di awal dengan berat badan laki-laki setelah satu bulan setelah 1 bulan diet, nah itu ternyata ada perbedaan. Nah yang menariknya, di laki-laki berat badan laki-laki awal dibandingkan dengan berat badan laki-laki setelah 1 minggu diet, itu p-value-nya 0,054. Jadi masih di atas 0,05. Jadi bisa kita katakan berat badan laki-laki di awal dengan berat badan laki-laki di setelah 1 minggu diet itu sebenarnya nggak ada perbedaan tuh, nggak ada perbedaan gitu. Nah lalu di perbedaan berat badan antara laki-laki di awal dengan perempuan di 1 bulan setelah diet itu ada perbedaan ternyata. Nah lalu untuk yang perempuan itu berbeda semua tuh. Nah, di awal dengan gender 1 awal itu berbeda. Gender 1 di minggu pertama itu berbeda. Jadi terus gender 2 awal ke berat badan gender 2 ini perempuan di 1 minggu setelah diet itu juga berbeda berat badannya. Ya, lalu di gender 1 laki-laki, berat badan laki-laki 1 di 1 bulan setelah diet juga berbeda. Nah itu sebenarnya itu wajar ya, karena berat badan laki-laki dan perempuan di awal itu kan beda itu, berbeda itu. Nah itu kita bisa lihat di sini tuh, kita bisa lihat di descriptive plot itu. Nah di descriptive plot ini kita coba lihat ya, kita lihat perbedaan berat badan antara gender tuh laki-laki dan perempuan di tiap waktunya. Kalau kita perhatikan di datanya itu memang di awal pun itu perempuan itu berat badannya lebih berat dibanding laki-laki gitu ya, sehingga memang kalau ada perbedaan berat badan antara perempuan dan laki-laki baik itu di awal maupun di 1 minggu dan 1 bulan setelah diet itu kemungkinan memang ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan berat badan gitu ya. Belum muncul ya. Nah ini kita bisa lihat kan. Nah ini gendernya kan, ini 1 itu laki-laki, yang 1 bulatan putih, bulatan hitam itu perempuan. Nah ini kalau kita lihat kan, nah ini yang bagian bawah ini adalah waktunya ya, di awal minggu pertama dan 1 bulan. Nah kalau yang ini itu 70-75 ini adalah berat badannya. Nah kalau kita lihat teman-teman, di awal itu berat badannya laki-laki tuh kan, itu lebih rendah tuh daripada yang perempuan tuh. Nah kemudian di 1 minggu setelah diet, nah berat badan laki-laki menurun, berat badan perempuan juga menurun, tapi tetap berat badan laki-laki itu lebih rendah dibanding berat badan perempuan tuh kan. Terus di 1 bulan setelah diet itu menurun lagi tuh berat badannya, tetapi tetap berat badannya laki-laki itu lebih rendah dibanding berat badannya perempuan, walaupun kalau kita lihat itu sudah tidak signifikan itu perbedaannya ya kan, karena sudah mau menempel tuh kan. Yang signifikan itu ketika di awal tuh, di awal itu perbedaannya itu besar tuh, kemudian perbedaannya sedikit menurun di sini, lalu kemudian di sini tuh perbedaannya tuh semakin menurun tuh, semakin menurun. Nah ini bisa kita katakan bahwa perempuan itu memang perubahan berat badannya itu atau penurunan berat badannya itu cukup signifikan ya, cukup signifikan. Nah kita bisa lihat dari sini lah, dari deskriptif ini. Di awal tuh perempuan itu 90 tuh rata-ratanya, kemudian di minggu kedua dia menurun jadi 85. Nah di 1 bulan dia menurun menjadi 75. Nah, berarti kan
penurunannya cukup signifikan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya, pengolahan data dan analisis repeated measure ANOVA. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.